Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Tapi sebelum itu, Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah selalu mengkaji manusia, bukan alam ataupun binatang. Keberadaan alam dan makhluk lain hanya berfungsi sebagai salah satu faktor penentu yang mempengaruhi sejarah manusia. Bencana alam seperti banjir, gempa, gunung meletus, tsunami memang dapat mempengaruhi dinamika kehidupan manusia. Akan tetapi, fokus utama kajian bukan pada bencana alam, melainkan peristiwa yang terjadi pada diri manusia terkait bencana itu. Dalam hubungannya dengan ruang dan waktu, manusia memiliki peran sebagai pelaku dalam peristiwa. Keberadaan manusia dalam peristiwa sejarah menjadi sentral, ibarat sebuah drama. Manusia sebagai pemegang peran utama. Oleh karena itu, keberadaan manusia sangat menentukan dalam suatu peristiwa. Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan dari peristiwa dan perubahan. Proses terjadinya suatu peristiwa dan perubahannya dapat diamati berdasarkan dimensi ruang, waktu, serta manusia. Berdasarkan dimensi ruang, suatu peristiwa memiliki batas-batas tertentu. Dalam suatu ruang akan berlangsung berbagai peristiwa atau kejadian pada waktu bersamaan. Berdasarkan dimensi waktu, manusia menjadi objek dan subjek dari peristiwa sejarah. Manusia sebagai objek sejarah. Kita akan memberi contoh. Kalau di slide di situ adalah Bung Tomo. Untuk mengetahui manusia sebagai objek sejarah, perhatikan uraian peristiwa berikut, yaitu tentang mengenai Bung Tomo, seorang pahlawan yang terkenal dari kota Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran terbesar yang dialami pasukan sekutu pasca Perang Dunia. Pertempuran Surabaya diawali saat pasukan sekutu Afnai mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Kedatangan pasukan sekutu yang dipimpin Brigadir Jenderal AWS Malabi bertujuan melucuti senjata dan memulangkan pasukan Jepang. Kedatangan pasukan sekutu menimbulkan perselisihan dengan pasukan pejuang Surabaya. Perselisihan ini terjadi karena adanya kekhawatiran mengenai pasukan Belanda Nica yang membonceng pasukan sekutu. Perselisihan tersebut berkembang menjadi ketegangan saat Brigjen AWS Malabi tewas tertembak dalam sebuah insiden di Jembatan Merah, Surabaya. Peristiwa tersebut menimbulkan kemarahan pasukan sekutu. Selanjutnya pada tanggal 9 November 1945, pasukan sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat dan pejuang Surabaya agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Apabila ultimatum tersebut tidak dihiraukan, pasukan sekutu akan menyerang Surabaya. Gubernur Jawa Timur R.M. Soeharjo menolak ultimatum pasukan sekutu. Akhirnya Gubernur R.M. Soeharjo dan rakyat Surabaya sepakat menghadapi serangan pasukan sekutu. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran besar antara rakyat Surabaya dan pasukan sekutu. Dalam pertempuran Surabaya tersebut, muncul seorang tokoh yang mampu mengobarkan semangat juang rakyat Surabaya. Tokoh tersebut adalah Bung Tomo. Melalui pidatonya, Bung Tomo memberikan semangat kepada rakyat Surabaya. Selain Bung Tomo, terdapat tokoh lain bernama Muriel Person. Ia merupakan wanita asal Amerika Serikat yang mengumandangkan pidato perjuangan Bung Tomo melalui radio hingga ke luar negeri. Berdasarkan cerita yang saya bacakan tadi, itu merupakan contoh manusia sebagai objek sejarah, di mana Bung Tomo sebagai objek dari peristiwa tersebut.
Peristiwa di atas menunjukkan peran manusia sebagai objek sejarah. Objek sejarah menunjukkan bentuk perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu atau masa lampau. Manusia sebagai subjek sejarah. Kalian bisa mengamati gambar di slide. Di situ ada Pangeran Diponegoro. Ini akan menjadi contoh dari manusia sebagai subjek sejarah. Untuk mempelajari manusia sebagai subjek sejarah, perhatikan uraian peristiwa berikut. Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 merupakan salah satu perang yang besar yang dihadapi pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Perang Diponegoro diawali saat pemerintah Belanda mulai mencampuri kehidupan Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Diponegoro pun memilih mengungsi ke luar keraton untuk menghindari perselisihan dengan Belanda. Perselisihan antara pemerintah kolonial Belanda dan Pangeran Diponegoro meruncing saat residen Belanda berencana membangun jalan yang melintasi tanah milik Diponegoro di Tegalharjo. Tindakan Belanda memicu bentrokan pertama antara pasukan Belanda dan pengikut Diponegoro di Tegalharjo. Bentrokan tersebut berkembang menjadi pertempuran hebat yang sering disebut Perang Jawa. Dalam pertempuran tersebut, Pangeran Diponegoro tidak hanya berjuang sendiri. Beliau dibantu beberapa bangsawan Kesultanan Yogyakarta seperti Pangeran Mangkubumi, Pangeran Adinegoro, Pangeran Panular, Pangeran Adiwinoto, Pangeran Sorenglogo, dan Kiai Mojo. Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan markas perjuangannya yang berpindah-pindah. Pangeran Diponegoro juga mengisolasi keraton agar tidak dapat dimasuki pasukan Belanda. Strategi ini menyulitkan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda pun mengerahkan segala potensi pasukan untuk menumpas perlawanan Pangeran Diponegoro. Hingga bulan April 1827, perlawanan Pangeran Diponegoro menyebabkan 1.603 pasukan Belanda tewas. Untuk menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro, pemerintah Belanda melalui Jenderal H.M. de Kock menerapkan strategi benteng Stelsel. Strategi ini berhasil membatasi pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro. Semakin lama, pasukan dan pengikut Pangeran Diponegoro semakin terdesak. Kondisi ini menyebabkan Pangeran Diponegoro bersedia berunding. Perundingan antara Jenderal de Kock dan Pangeran Diponegoro dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 1830 di Magelang. Akan tetapi, Jenderal de Kock ternyata menerapkan tipu muslihat dalam perundingan tersebut. Tujuan Jenderal de Kock melaksanakan perundingan tersebut adalah menangkap Pangeran Diponegoro. Mengetahui dirinya tertipu, Pangeran Diponegoro tidak melawan. Ia menyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas terjadinya peperangan. Manusia merupakan subjek sejarah. Dari cerita yang baru saya jelaskan tadi, itu bisa menjelaskan arti dari manusia sebagai subjek sejarah. Yang artinya manusia berperan sebagai pelaku sejarah. Pelaku sejarah merupakan orang-orang yang terlibat secara langsung dalam suatu peristiwa sejarah. Pada dasarnya, manusia merupakan objek sekaligus subjek sejarah. Pada satu sisi, sejarah menceritakan kisah kehidupan manusia pada masa lalu. Di sisi lain, kisah kehidupan manusia pada masa lalu diciptakan oleh manusia. Peristiwa perjuangan Pangeran Diponegoro tersebut menunjukkan kedudukan manusia sebagai subjek sejarah. Peristiwa masa lalu tidak akan terjadi lagi pada masa kini atau masa depan. Akan tetapi pola atau permasalahan pokok yang terdapat pada peristiwa dapat terjadi berulang-ulang. Oleh karena itu, kejadian-kejadian masa lalu akan mirip dengan kejadian-kejadian pada masa kini atau masa yang akan datang. Dengan memahami hal itu, Anda dapat belajar dari pengalaman masa lalu, pengalaman yang baik
akan selalu Anda kenang. Selain itu, Anda dapat mengambil pelajaran dari pengalaman buruk Anda agar tidak terulang lagi pada masa yang akan datang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.